Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah, sholli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat At-Tur ayat 35 sampai 43. Kita bahas satu persatu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu, apakah diciptakan min ghairi syai', dari sesuatu yang tidak ada asal usulnya. Am humul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakan sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bab tauhid. Pertama, dipertanyakan kalau ada orang yang mengaku menjadi Tuhan, apakah mereka itu terlahir atau diciptakan itu tanpa ada asal-usulnya. Jadi ujuk-ujuk ada di muka bumi ini. Pasti jawabannya tidak. Kita semuanya Bapak Ibu ada sekarang di muka bumi ini karena ada asal-usulnya. Berarti ada bapaknya, ada ibunya. Bapak dan ibu kita pun masih ada lagi asal-usulnya. Bapaknya lagi atau simbah. Terus seterusnya. Jadi tidak mungkin sesuatu ada di muka bumi ini kalau tidak ada sebab atau asal usulnya. Atau mereka mengklaim humul khaliqun, mereka sendirilah yang menciptakan dirinya sendiri. Sehingga ini sesuatu yang jelas tidak masuk akal, tidak mungkin. Yang tanpa ada sebab sesuatu, tanpa ada asal usulnya hanyalah Allah. Selain Allah itu mesti ada yang mengawalinya. Apakah diciptakan tanpa ada asal usul, tanpa ada sebab, atau mereka sendiri yang menciptakan dirinya sendiri? Nah, itu sungguhnya pertanyaan dari Allah yang tidak perlu untuk dijawab, tapi kita sudah paham. Atau orang-orang musyrik pun juga sudah tahu kalau sesungguhnya mereka tidak mungkin wujud dengan sendirinya. Maksudnya di sini, fahal wujidu min ghairi maujudin, apakah mereka terwujud itu tanpa sesuatu yang tidak wujud? Amhum aujudu anfusahum, atau merekalah yang mewujudkan diri mereka sendiri. Jadi ini di depan Bapak Ibu ada kue. Kue itu tidak mungkin ujuk-ujuk ada kue, mesti ada sebabnya, ada sebab-sebab yang menghantarkan jadinya kue. Mungkin ada tepung, ada gula pasirnya, ada apa sehingga jadilah wujud kue. Jadi kita terwujud jadi manusia ini mesti ada sebab atau asal usulnya. Tidak mungkin berdiri sendiri ya. Jadi kita bilang jadilah saya kan nggak mungkin. Nah itu hanya Allah kan yang bisa. Ini sungguhnya sindiran untuk orang-orang musyrikin. Semua klaim-klaim itu adalah bertentangan dengan akal kita. Wal hissi wal waqi'i wa iqrarihim. Wallahi huwallazi khalaqahum wa ansa'ahum ba'da an lam yakunu syai'an madhkuran. Jadi demi Allah bahwa Allah lah yang telah menciptakan
kalian itu. Jadi yang menciptakan kita ini ya Allah. Wa ansa'ahum, juga yang sama telah menumbuhkan kita. Dulunya kecil sampai remaja, dewasa, tua, hingga seperti sekarang ini, itu dikembangkan ya oleh Allah. Jadi ada yang mengembangkannya. Jadi kalau masih ada orang yang meragukan kepada Allah, nah itu coba dipikir, kamu terlahir dari mana? Siapa yang menciptakanmu? Harusnya semua orang bisa menjawabnya sehingga jadi sadar kalau dia itu punya Tuhan atau punya Allah. Ini pertanyaan yang pertama ya, bagi orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan atau Allah. Ayat 36. Am khalaqu as-samawati wal ard. Pertanyaannya yang kedua, apakah mereka yang menciptakan langit dan menciptakan bumi? Jadi dua pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu mempersoalkan dirimu itu siapa yang menciptakan. Coba cari. Jadi kayak Fir'aun pun yang aku jadi Tuhan tidak ketemu siapa. Ya, tidak mungkin Fir'aun wujud dengan sendirinya. Nah sekarang pertanyaan kedua. Sesungguhnya ini pertanyaan yang untuk menghinakan ya, menghinakan kaum musyrikin. Coba sekarang pertanyaan kedua, jika kamu tak mampu menjawab siapa yang menciptakan dirimu, masih mengelak yang menciptakan itu bukan Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya, am khalaqu as-samawati wal arda. Apakah mereka yang menciptakan langit dan menciptakan bumi? Ini pertanyaan kedua atau pertanyaan berikutnya. Mungkin akal kita juga tidak mungkin bisa menjawab. Ini bukan ciptaan saya, siapapun tidak bisa. Sekalipun Fir'aun yang aku jadi Tuhan, pasti dalam hatinya dia tidak meyakini kalau ini yang menciptakan adalah saya, dirinya sendiri, bukan. Karena Al-Quran pun langsung menyebut, bal la yuqinun, justru mereka itu pasti tidak meyakininya. Dia tidak yakin mengklaim punya kekuasaan, punya apapun, tapi ketika siapa yang menciptakan langit dan bumi, walaupun bilang mungkin ya, saya yang menciptakannya, pasti dia tidak meyakininya. Jangankan menciptakan langit ya, menciptakan rumah, bangunan pun tidak bisa sendiri, bareng-bareng, apalagi ini menciptakan langit itu. Jadi kesombongan yang mengaku jadi Tuhan atau yang tidak meyakini adanya Tuhan, ini menjawab dua pertanyaan ini pun tidak bisa. Maka tak bolehlah sombong ya. Di sini dalam tafsir dikatakan wa khalaqus samawati wal arda wa ma fihima. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi bukan hanya menciptakan langit dan buminya saja, tapi wa ma fihima, apa-apa yang ada di bumi. Kalau bumi kosongan ya, kayak rumah kosongan, oke lah mungkin bisa. Tapi menciptakan dengan seisinya. Isi bumi itu ada apa? Ada gunung, ada laut. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Jadi tidak bisa ada orang yang mengklaim dirinya yang menjadi penguasa atau sang pencipta. Langit, kalau menciptakan langit kosongan saja, jika ada yang mengklaim, oke lah. Coba siapa yang menciptakan isi-isi langitnya itu? Yang kita sendiri kan tidak tahu itu isi langit seperti apa. Jawabannya pasti Allah. Jadi bal la yuqinun, mereka sendiri tidak meyakini, ya, tidak yakin kalau dirinya yang menciptakan, kalau ada yang ngaku ya. Minal ajaibi wal ghoraibi wa asbabil hayati wal ma'isyati, yang dari langit, dari bumi itu terdapat ya keajaiban-keajaiban, asbab-asbab kehidupan, dan ma'isyah ya, tempat mencari kehidupan. Kan dari langit dan dari bumi. Di bumi ada tambang, itu orang menggali tambang, itu kan menjadi kehidupan. Jadi siapa yang memberi sumber kehidupan? Kamu tidak bisa menciptakan bumi, padahal di dalam bumi ada tambang, ada pasir, ada minyak, ada macam-macam. Itu yang menciptakan itu Allah, kan bukan manusia.
Jadi sombong sekali kalau ada manusia yang merasa gagah. Dirinya pun dihidupi oleh Allah melalui ini isinya bumi. Ada laut, bagaimana orang bisa memanfaatkan kekayaan laut itu. Nah, jadi ketika kasus beberapa bulan yang lalu orang rebutan memagari laut itu. Karena laut itu juga menjadikan sumber kehidupan. Jadi lautnya di coupling gitu ya. Jadi dari segi daratan reklamasi. Jadi reklamasi itu ibu-ibu sekalian, jadi aslinya itu kan laut. Supaya daratan itu makin luas, itu laut itu diuruk. Di lautan itu diuruk. Jadi bikin daratan. Nah, kayak di Singapura itu ya, itu kan tidak punya daratan, daratannya kecil sehingga lautannya itu diuruk sehingga jadi daratan. Itulah yang terjadi di pinggiran Jakarta ya, pantai Kapuk gitu ya. Nah, dan sederetan sampai ke Banten. Nah, manusia punya akal untuk mengembangkan areal tanahnya makin luas, laut diuruk. Tapi hati-hati, itu akalnya manusia, ulahnya manusia ingin mengembangkan daratan lebih luas, laut diuruk, tapi kan air laut nggak bisa ditahan-tahan. Air laut itu nggak bisa dibendung-bendung, itu kuasanya Allah. Itu kan kalau lihat di Jakarta ya, sampai yang pinggir pantai itu udah di benteng tinggi itu. Karena ketinggian air laut lebih tinggi daripada daratan. Kan air laut nggak bisa pergi walaupun didorong, tapi suatu saat itu malah makin berbahaya. Itu yang dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas itu nanti terjadi. Jadi jangan rakus semuanya ingin dilahap, laut digeser-geser, tapi nanti bahayanya bisa kembali ke kan air laut nggak bisa digeser itu. Ya. Nah, belum lagi nanti memanfaatkan kekayaan lautnya. Padahal yang menciptakan laut, menciptakan bumi dan seisinya kan Allah. Tapi manusia yang rakus terhadap ciptaan Allahnya malah kufur kepada Allah. Gitu. Jadi istilahnya kata Allah, kalau kamu ini nggak tahu diri gitu. Saya yang menciptakan kamu, saya yang telah memberi fasilitas hidupmu. Setelah itu kamu tidak bersyukur kepadaku. Nah, kira-kira kalau dibunyikan mungkin ya begitu. Ya. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah asbabul hayat wal ma'isyah, itu sumber ya kehidupan, sebabnya kehidupan dari apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Innahum fil waqi'i la yastati'una ada'adalik. Yang sesungguhnya dalam realitanya mereka tidak mampu dan tidak mungkin untuk mengklaim bahwa itu semuanya adalah milik dia. Itu yang menciptakan dia, tidak bisa. Itu semuanya milik Allah. Diberikan kepada manusia, tapi manusianya itu yang rakus, akhirnya serobot-serobotan, rebut-rebutan, klaim-klaiman. Padahal itu harusnya milik negara dalam konteks kehidupan dunianya. Itu milik negara, harusnya kembali kepada ya, rakyat. Jangan milik oligarki atau ya, sebagian kelompok para pemodal besar yang menguasai. Bi anna Allah huwal khaliq, karena sesungguhnya Allah lah yang mencipta, Allah al-khaliq, sang pencipta. Walladhi hamalahum 'ala taqdib wa inkari risalatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka itulah telah berdusta. Mereka telah berdusta, mereka telah mengingkari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi ngaku-ngaku sebagai pemilik kekuasaan sehingga dia kufur kepada Allah. Id law ayqanu haqqan bi anna Allah wal khaliq ma'aradu an ibadatihi. Harusnya idealnya law ayqanu, andai kata saja mereka itu telah meyakini, dan andai kata saja manusia itu meyakini haqqan dengan sebenar-benarnya bi anna Allah wal khaliq, kalau Allah lah yang khaliq, Allah yang menciptakan kita dan seluruh yang ada ya, di muka bumi ini yang kita tempati, maka seharusnya ma'aradu an ibadatihi, seharusnya mereka itu tidak berpaling
dari Allah, beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang berpaling kepada Allah, berarti dia belum paham hakikat diri dan hakikat kehidupan itu dari siapa. Jadi kok masih ngaku-ngaku, lalu kemudian tidak mau ibadah, itu masih berpaling dari Allah. Harusnya tidak boleh berpaling kalau dia paham dirinya, kehidupannya itu yang menciptakan adalah Allah. Ya. Nah, inilah pertanyaan yang kedua, ya kita katakan bukan Allah ingin bertanya, tapi ini sindiran untuk ya menjatuhkan orang-orang yang merasa besar, yang merasa kuasa. Yang ketiga, am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ini juga bentuk pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu lihat itu di ayatnya am itu semuanya. Ya, itu kan masih ini istilahnya kalau berdialog ya ini. Mendialogkan begitu dengan orang-orang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan, tanya saja dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, sekarang yang ketiga. Am indahum khazainu rabbika. Apakah di sisi mereka itu khazainu rabbika terdapat perbendaharaan Rabbmu? Am humul musaitirun, ataukah mereka itu yang berkuasa? Nah, di sini ada kata kuncinya khazain. Khazain itu harta simpanan. Dalam bahasa Arab kan ada khizanatun. Khizanatun itu almari, di almari itu tempat simpanan. Brankas Bu ya. Nah, jadi apakah mereka memiliki perbendaharaan Allah? Jadi kita sebutlah dia biar mudah kekayaan Allah. Apakah kekayaan Allah itu milik kalian, milik mereka? Jadi dikumpulkan, disimpan di mana? Am humul musaitirun, ataukah mereka yang berkuasa? Jadi jelas ya, ini sesuatu yang sangat tidak mungkin ya. Kita tidak bisa menguasai perbendaharaannya Allah. Jadi aset-asetnya Allah itu banyak sekali. Jadi kalau ada orang yang punya aset, lalu kemudian asetnya ditulis, didata, punya kebun sawit di Sumatera berapa hektar, di Kalimantan berapa, di mana berapa. Bahkan yang di luar negeri, aset yang berupa uang disimpan di bank Swiss, bank Singapura. Nah, itu aset-asetnya ya, masih mengklaim itu milik kamu seluruhnya. Jadi mereka tidak bisa menguasainya. Maksudnya hal hum yamlikuna khazainullah. Apakah mereka menguasai perbendaharaan Allah? Minan nubuwah wa rizki wa ghairihima, dari nubuah, kenabian, dari rizki dan yang lain-lainnya. Jadi kenabian pun itu bagian dari kekayaan Allah. Jadi kalau yang mengangkat ya Nabi Muhammad itu Allah, coba kamu yang mengangkat mereka para nabi apa bukan? Ya, pasti bukan. Padahal nabi saja itu istilah mohon kalau dinamakan harganya kan coba berapa? Jangankan nabi lah, kita manusia saja harganya berapa? Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak, punya cucu ya itu, punya cucu. Ibu kalau kekurangan uang, ekonominya lagi pailit, itu harga organ tubuh kita itu mahal-mahal Bu. Hatinya, ginjalnya, satu ginjal umpamanya 1 M umpamanya ya, terus apanya 1 M, bola matanya segala macamnya. Itu umpamanya satu tubuh kita bisa dihargai uni umpamanya saya nggak tahu ya. Umpamanya 10 M. Ibu mau menjual cucunya dengan harga 10 M? Nah, nggak mau kan. Jadi walaupun dihargakan dengan harga nominal, wah tak berharga itu. Apa 10 M dengan menjual ya? Itu sesuatu yang lebih berharga, yang sangat berharga. Jadi satu jiwa saja katakan 5 M, wah
Berarti kekayaan Allah ini kan, jiwa ini kan milik Allah. Belum lagi tadi harganya Nabi begitu. Jadi bahwa Nabi itu adalah khazainullah, itu kekayaannya Allah. Tidak ada yang tadi bisa mengalahkan kekuasaannya Allah. Jadi sangat sombong sekali kalau ada orang-orang yang masih merasa berkuasa. Am humul musallatuna 'alal makhluqat. Apakah mereka merasa berkuasa di atas makhluk-makhluknya? Yudabbiruna amroha, yang bisa mengatur urusannya. Kaifa yasha'una, bagaimana untuk mengendalikannya. Ya mungkin ya, kalau ada di dunia ini manusia-manusia yang merasa berkuasa alal makhluqat, atas makhluk-makhluk lainnya, atas manusia-manusia yang lainnya, dengan cara yudabbirun. Yudabbirun itu mengatur. Memang prakteknya ya ada. Biasanya mohon maaf, orang-orang yang berkuasa itu yang bisa mengatur yudabbiruna, mereka mengatur. Itu yang memiliki, mohon maaf, uangnya banyak, yang memiliki jabatan sehingga memiliki jabatan, atau mungkin mantan pejabat yang masih kokoh. Sehingga nanti bisa yudabbirun, mengatur. Yang diatur apa? Ya tergantung kepentingannya. Kalau dalam hukum, yang mengatur hukum hakim, nah hakimnya diatur. Bagaimana caranya supaya begini-begini kasusnya bisa menang umpamanya. Kemudian apanya lagi yang bisa diatur? Apa saja? Jaksanya, kepolisiannya, atau apanya. Nah, Bapak Ibu, saya pernah mendengar dalam satu acara kegiatan, ya, 2 kali saya mendengar. Jadi ini mohon maaf ya, karena saya di Muhammadiyah kebetulan mengatakan bahwa di negeri kita ini itu hampir semuanya tadi sudah tak terkendali gitu. Kejaksaannya, kepolisiannya, sampai KPK-nya. Tinggal 2 institusi yang masih dipercaya, itu TNI dan Muhammadiyah. Jadi semuanya sudah banyak tadi ya, masuk apa istilahnya, masuk angin segala macam, disetir, dikendalikan dan seterusnya. Ya jadi konteks di dunia pun memang ada orang-orang yang bisa mengatur. Orang yang bisa mengatur itu tadi memang orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu ya punya uang, punya jabatan, punya apa. Oke lah, orang-orang mungkin ada yang bisa mengatur. Tapi sungguhnya yang lebih tinggi itu adalah Allah, itu semuanya milik Allah. Allah lah yang mengatur kita. Ya tentu dengan caranya Allah nanti bagaimana mengaturnya tersebut ya. Ya itulah contoh ya. Jadi di dunia kadangkala ada sesama makhluk yang mengatur makhluk-makhluk lainnya. Itu mudabbir ya. Kalau di dalam buku, salah satu buku karangan Prof. Siswanto, itu manusia itu kan punya 4 sifat ya, 4 sifat negatif gitu. Ada anasir, apa itu, anasir angin, anasir tanah, anasir air, dan anasir api gitu. Jadi dalam manusia itu memiliki 4 anasir itu ya. Jadi ada yang sifatnya ingin menonjolkan diri, ada yang sifatnya meledak-ledak seperti api itu, dan seterusnya itu. Itu memang sifat buruk manusia itu ada dalam anasir-anasir apa tadi? Angin, tanah, angin, dan api. Itu sifat anasir negatif ya yang ada pada manusia. Nah, ada hadis riwayat Imam Bukhari, Jubair bin Mut'im. Nah, Jubair ini sebelum masuk Islam kan sama ya umumnya ya, orang sebelum masuk Islam mungkin ya merasa gagah, merasa berkuasa, tantang petenteng. Tapi suatu saat Jubair ini dalam hadis Bukhari ini mendengar bacaan ayat At-Tur ayat 35 sampai 37 ini, 3 ayat ini, 35, 36, 37. Ketika Jubair bin Mut'im mendengarkan atau mendengar ayat ini, beliau bergetar gitu. Bergetar hatinya. Ya. Mohon maaf ya, Al-Qur'an ini kan berbahasa Arab. Bagi orang Arab kan langsung paham gitu loh kalau pasan. Kita orang Indonesia,
tidak paham bahasa. Sehingga ketika baca ini mungkin kita belum bergetar. Tapi orang yang betul-betul memahami jadi bergetar ini. Yang tadinya kafir, Jubair ini, ketika membaca 3 ayat ini, yang tadi 3 pertanyaan besar itu kan langsung paham. Oh iya ya, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang besar, sehingga tidak pantas saya sombong. Maka setelah mendengar 3 ayat ini, kemudian Jubair bin Mut'im ini memeluk Islam. Nah, itu karena sebab memeluk Islam ini mendengar surat At-Tur ayat 35 sampai 37. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar kisahnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab pun masuk Islamnya itu karena mendengar ayat Al-Quran, surat Toha itu. Kurang apa itu gagahnya Umar bin Khattab. Ya. Siapa yang berani dengan Umar bin Khattab? Sejak dulu, sebelum masuk Islam pun sudah gagah. Tapi kemudian, ya, ketika mendengar ayat ya, yang pada satu saat itu kan adiknya Umar kan sudah masuk Islam. Terus yang Umar tanda kutip mohon maaf ya, jadi marah-marah, bahkan mengancam-ngancam akan saya bunuh Muhammad itu, yang telah merusak keyakinan-keyakinan kita. Terus ada orang-orang lain, Umar, kamu mau bunuh Muhammad, adikmu saja sudah jadi pengikut Muhammad gitu. Hanya Umar marah. Kalau begitu adik saya juga akan saya bunuh. Segera bergegas ya, bawa pedang ke rumahnya. Sampai rumah terdengar adiknya Umar ini sedang membaca Al-Quran. Akhirnya beliau bergetar gitu. Dan itu masuk Islam. Nah, itu contoh ya. Jadi istilah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bergetarlah hatinya. Ayat 38. Am lahum sulamun yastami'una fihi falyasti mustami'uhum bisultanim mubin. Am lahum, apakah mereka? Ini juga masih pertanyaan-pertanyaan, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ya tidak akan bisa dijawab. Dan memang tidak bisa. Apakah mereka sulamun memiliki tangga? Sulam itu tangga. Yastami'una fihi. Maksudnya tangga itu bisa naik ke langit, kemudian bisa mendengar informasi-informasi yang ada di langit, di Lauhul Mahfuz. Kamu punya tangga enggak ke langit? Untuk mendengarkan informasi-informasi yang ada di langit. Di sulamun tangga. Sehingga di kalangan pondok pesantren belajar kitab itu ada beberapa kitab. Di antara kitab yang populer adalah Sulamut Taufik, kitab Sulam. Awalnya kitab apa itu Safinatun Najah, kitab Safinah. Safinah itu kan dalam bahasa Arabnya perahu. Kitab Safinatun Najah. Jadi orang belajar agama itu harus naik perahu dulu supaya memahami. Setelah agak jauh naik perahu mungkin mengarungi lautan, teruslah belajar kitab yang kedua tingkatannya Sulam. Sulamut Taufik. Sulam itu artinya tangga. Kan kira-kira nyeberang laut, naik perahu terus nanti manjat, naik sulam, pakai sulam. Nanti kemudian baru kitab At-Taqrib. Taqrib itu kan dekat. Jadi udah naik tuh makin dekat dengan Allah. Itu filosofisnya begitu. Sehingga di pesantren ada kitab dan itu standar-standarnya gitu. Yang awal itu biasanya pemula belajar kitab Safinatun Najah, lalu kitab Sulamut Taufik, lalu kemudian At-Taqrib. Taqrib itu dekat. Karena sudah naik tangga kan makin dekat dengan Allah. Makin paham ya, makin baik tentunya. Nah di sini di ayat 38, am lahum sulamun yastami'una fi. Apakah mereka itu memiliki sulam, memiliki tangga? Yang tangga itu nanti bisa naik ke atas langit. Yastami'una fi. Maksudnya bal ayaquluna innalahum sulaman mansuban ilas sama'i yas'aduna bihi. Apakah mereka juga akan berkata atau mengklaim kami punya tangga untuk bisa naik ke langit? So'ada yas'aduna bihi, yang nanti bisa menaiki langit. Ya. Kemudian wa yastami'una fihi kalamal malaikah.
Setelah naik ke langit itu nanti mereka bisa mendengar perkataan-perkataan malaikat. Wa ma yuha ilaihim, dan apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Wa yatla'una ala ilmil ghaib, kemudian mereka pun bisa mengetahui, mencuri informasi-informasi perkara gaib. Falyati mustami'uhum ilaihim ala sihati ma hum fihi bi hujjatin dhahiratin wahidatin kama ata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi burhani dala ala sidqihi, dan seterusnya di sini dalam tafsirnya. Jadi gini, tidak mungkinlah ya orang bisa naik ke langit punya tangganya apa? Kita saja langit ke satu nggak tahu, ya. Terus nanti yang menciptakan tangganya siapa? Apa kamu bisa menciptakan tangga juga untuk naik ke langit? Ya jelas sama sekali nggak bisa. Jadi untuk apa lagi sombong, kira-kira begitu. Tidak ada yang bisa. Ya. Nah, itu sebagaimana yang pernah terjadi pada kama ata Muhammadin sallallahu, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu ketika Isra Mi'raj itu kan dinaikkan oleh Allah. Itu bukan dengan kuasanya Allah, bukan kuasanya Nabi Muhammad, bukan kuasanya manusia. Gak bisa itu. Jadi ketika ada orang yang bisa naik ke langit 1, 2, 3 sampai ke paling tinggi Sidratul Muntaha, itu ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu pun karena kuasanya Allah, bukan kuasa Muhammad naik sendiri, bukan. Bukan karena sebab kenabiannya, kenabian juga pemberian Allah. Sudah jadi nabi pun tidak mungkin bisa naik mencapai langit yang tertinggi. Ya, karena memang itu ciptaan Allah, bukan ciptaan makhluk. Kok masih ada orang yang masih kufur kepada Allah, apalagi ngaku-ngaku jadi Tuhan. Nah, ini sebenarnya bantahan-bantahan. Kemudian di sini juga disebutkan wa ba'da raddi ala inkaril uluhiyah, setelah menolak pengingkaran-pengingkaran terhadap uluhiyah, raddallahu ta'ala ala man qala al malaikatu banatullah. Lalu kemudian Allah pun mengkantar balik kembali perkataan orang-orang yang mengatakan malaikat itu adalah anaknya Allah. Coba lihat di ayat 39. Am lahul banatu walakumul banun. Apakah Allah, lahunya kembali kepada Allah. Am lahu, apakah Allah itu memiliki al-banat, anak perempuan, bintun bahasa Arabnya. Walakum, dan bagi kamu al-banun, anak laki-laki. Apakah Allah memiliki anak perempuan dan kamu memiliki anak laki-laki? Nah, saya uraikan dulu biar paham kok bisa begitu ya. Allah anak perempuan, kamu anak laki-laki. Mohon maaf ya, pada zaman jahiliyah itu, mohon maaf, perempuan itu kan dianggap hina. Jadi kalau punya anak perempuan itu dianggap hina. Dibunuh itu nanti. Mereka bangga kalau punya anak laki-laki. Dan itu berlangsung cukup lama sehingga mohon maaf perempuan itu tadi jadi direndahkan harkat derajatnya. Sampai cukup lama ya, jadi sekarang sudah ada perkembangan pemikiran, pemahaman terhadap teks-teks Quran dan hadis. Dulu ya pokoknya wanita tidak boleh sama sekali beraktivitas, jadi nggak usah ngajar, nggak usah jadi guru, nggak usah pergi keluar, nggak usah kemana-mana. Itu karena tadi dianggap dari dulunya memang di nomor berapakan itu. Jadi sekarang logikanya begini, kamu saja merasa hina jika punya anak perempuan, kamu merasa bangga punya anak laki-laki, lah sekarang malah kamu tuduh Allah punya anak perempuan. Terus gimana coba? Apa enggak semakin menghinakan? Wong kamu saja pada konteks jahiliyah ya, kamu orang-orang jahiliyah merasa hina kalau punya anak perempuan, kamu bangga merasa punya anak laki-laki, lah sekarang malah kamu tuduh walahul banat, Allah punya anak perempuan. Kan makin menghinakan Allah. Wong Allah punya anak saja sudah menghinakan, tambah lagi Allah punya anak perempuan, sementara dirimu menganggap jika punya anak perempuan itu hina. Itu. Jadi di sini jelas untuk membantah bahwa Allah itu tidak punya anak. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan tidak punya. Ya. Yang dalam klaim-klaim orang-orang musyrik mengatakan
malaikat wal malaikatu banatullah. Malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi Allah itu punya anak perempuan. Padahal malaikat itu banyak jumlahnya. Kalau malaikat ada 1000, berarti anak Allah perempuan semua, 1000 itu anaknya. Kalau Yahud, waqal Yahudu Uzair ibnullah. Kalau dalam klaimnya Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Kalau dalam orang Nasrani, wal Masih ibnullah. Al-Masih Isa itu anaknya Allah. Jadi Yesus itu anaknya Allah. Nah, kita dalam keyakinan Islam, enggak, Allah itu enggak punya anak dan tidak diperanakan. Dalam Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu tidak diperanakan dan bukan anak dari siapa-siapa. Kalau dalam surat Yunus juga ada itu. Allah tidak punya anak karena Allah itu huwal ghaniyu. Allah itu maha kaya. Jadi Allah itu enggak butuh pertolongan anak, enggak butuh pertolongan keluarga, enggak butuh. Kalau di dunia kan masih butuh. Anak butuh pertolongan orang tuanya. Apalagi anaknya pengen ya jadi pejabat kan harus dibantu tuh oleh orang tua. Orang tua juga butuh pertolongan anak, sehingga ketika orang tua ada masalah, apalagi punya masalah hukum, kan nanti minta backing ke anaknya, kan saling membutuhkan gitu. Tapi Allah tidak butuh ditolong. Dikiranya kalau punya anaknya banyak nanti akan menolong Allah, ya tidak bisa. Allah nggak perlu butuh bantuan. Nah, sehingga begitu. Jadi Allah tidak punya anak. Terakhir, jamnya sudah betul Pak itu ya? Ya, saya melihat jam sana. Yang ayat 40, am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin musqalun. Apakah kamu meminta mereka upah? Fahum mim maghramin musqalun, padahal mereka itu min maghramin dari hutang yang dibebankan. Jadi gini, Nabi Muhammad itu bekerja, berdakwah itu tidak minta upah. Pokoknya dakwah sampaikan ajaran ini sehingga Nabi Muhammad tidak ada beban kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin. Apa Nabi punya utang? Ya, tidak. Jadi sampaikan saja ya. Jadi supaya tidak ada beban-beban. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apakah mereka memiliki atau mengetahui perkara-perkara gaib fahum yaktubun yang mereka itu akan mencatatnya? Am yuriduna kaida. Apakah mereka ingin melakukan tipu daya? Falladina kafaru humul makidun. Yang adalah mereka orang-orang kafir itulah yang melakukan tipu daya. Yang terakhir ayat 43. Am lahun ilahun ghairullah. Apakah mereka memiliki Tuhan selain Allah? Subhanallah amma yusrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Jadi Allah itu tidak punya tandingan-tandingan. Allah nggak ada teman. Ya. Kalau Allah punya anak, nanti anaknya ribut, nanti gimana? Kalau Tuhannya banyak, ada Tuhan yang menciptakan alam, ada Tuhan yang memelihara alam, ada Tuhan yang merusak alam. Kan bingung. Jadi ada dewa yang menciptakan, tapi nanti ada istilahnya siwa ya yang merusak. Ini baru saya ciptakan dirusak. Saya pelihara dirusak. Nah, jadi Tuhan itu satu esa dan tidak punya siapa-siapa. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir surat At-Tur ayat 35 sampai 43. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya, bisa kita amalkan menambah keyakinan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.